Di sini gue akan share panduan berenang buat lo yang baru mau mulai belajar dan buat lo yang udah bisa. Biar lebih efektif, lebih mantap hasilnya buat kesehatan lo. Berenang adalah olahraga kardio yang sangat direkomendasikan bro. Selain efektif buat bakar lemak dan nurunin berat, berenang juga bisa bantu lo bentuk otot. Karena air itu 800 kali lebih padat daripada udara. Jadi secara nggak sadar, lo juga akan melakukan gerakan yang hampir sama dengan angkat beban dengan seluruh badan. Selain itu, lebih aman dari cedera, bagus buat terapi badan biar postur lo tegap, juga signifikan banget mengurangi depresi dan stres. Ini panduannya. 1. Kalau mau belajar berenang, mulai dari mana? Pertama, kalau ada rasa takut air, taklukkan dulu trauma lo. Pakai pelampung kalau perlu, biar kalau ada apa-apa, lo yakin nggak akan tenggelam. Nyemplung dulu di kolam dangkal, yang 60 cm atau 120 cm, sambil pegangan di pinggir. Terus, jalan dulu biasa dari ujung ke ujung. Kalau masih takut, pegangan sama teman. Ulangi bolak-balik sampai lo nggak gemetaran lagi, ngerasa lebih nyaman. Gak usah buru-buru, mau seharian pun cuma jalan bolak-balik, gak apa-apa bro. Yang penting lo nyaman. Habis itu, belajar masukin muka lo ke dalam air, belajar bikin bubble. Oh ya, gue saranin banget pakai kacamata renang, biar ketika wajah lo di dalam air, lo bisa lihat sekeliling. Ini mempercepat proses belajar, mengurangi rasa takut signifikan banget bro. Harganya juga murah, ada yang 20-30 ribuan. Hembuskan napas saat wajah lo di dalam air pakai hidung. Pas naik, ambil napas pakai mulut. Lakukan sampai nyaman. Habis itu, coba mengapung, muka di bawah kayak bintang laut. Setelah nyaman, coba deh meluncur sebisa lo aja. Nikmati sensasi terbangnya. Kalau udah nyaman, baru masuk ke langkah selanjutnya. Nomor 2, belajar dari gaya apa dulu? Kalau dari nol banget, paling lazim biasanya lo akan belajar gaya katak dulu. Karena gaya katak ini adalah gaya berenang paling santai, paling nggak melelahkan. Kalau rajin latihan, 2-3 pertemuan biasanya udah bisa gaya katak dari ujung ke ujung kolam kecil 25 meter. Konsistenin ini bro, sampai lo kuat bolak-balik beberapa kali. Kalau udah bisa gaya katak, coba belajar gaya bebas ya bro. Gaya bebas ini yang jadi dasar dari semua gaya renang. Agak lebih sulit dari gaya katak, tapi kalau udah bisa, lo bakal males berenang pakai gaya katak lagi. Karena gaya bebas itu lebih cepat dan lebih optimal melatih otot. Selain itu, kalau orang udah bisa setidaknya 2 gaya berenang, dia udah bukan lagi perenang pemula. Kalau rajin, 4-5 pertemuan biasanya udah lancar. Dalam kompetisi renang sendiri ada 4 gaya. Gaya dada itu adalah gaya katak versi benar. Gaya bebas yang jadi basic buat gaya lain dalam berenang. Gaya renang paling cepat dibanding lainnya. Dipakai juga buat rescue kalau lo mau nyelamatin orang yang tenggelam. Terus ada gaya punggung, gaya bebas tapi dibalik. Muka selalu di atas air. Paling sulit, gaya kupu-kupu. 3-4 kali lebih capek dari gaya berenang lainnya. Paling optimal buat pembentukan otot. Kalau lo udah bisa 4 gaya ini, berarti lo udah masuk level advance atau ahli, bukan pemula lagi dalam berenang. Nomor 3, gue recap ya bro. Step by step belajar berenang sampai bisa jadi workout yang efektif buat cowok. Pertama, kalau ada trauma sama rasa takut air, ilangin dulu rasa takut lo. Benerin dulu mindset kalau air itu menyenangkan, nggak menakutkan. Kedua, masuk ke kolam dangkal, jalan bolak-balik sampai lo nyaman dan nggak gemetaran. Pakai pelampung kalau perlu. Ketiga, belajar masukin wajah lo ke dalam air. Belajar ambil napas dan buang napas dengan benar, namanya bubble. Pakai kacamata renang pas ngelakuin ini biar lo ngerasa nyaman. Keempat, belajar mengapung wajah di bawah kayak bintang laut. Habis itu belajar meluncur. Kalau udah bisa, belajarlah gaya katak sampai nyaman di air sampai kuat bolak-balik. Nah, kalau lo udah bisa berenang bolak-balik, pakai gaya katak aja, ini udah bisa jadi workout yang efektif. Coba berenang bolak-balik sekuat lo, coba makin naikin jaraknya dari waktu ke waktu. Kalau udah ngerasa nyaman, udah ngerasa jago, coba belajar gaya lain. Saran gue urutannya adalah gaya katak, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Oh ya, kalau lo udah gede tapi belum bisa berenang, nggak perlu malu bro. Gua pun baru belajar gaya bebas mau masuk umur 30-an. Tiap latihan selalu diketawain sama anak-anak kecil yang lebih jago, tapi gua bawa enjoy aja. Dan setelah setahun konsisten latihan, udah bisa 4 gaya, ikut kompetisi semi-profesional dan latihan bareng atlet. Believe me, orang gak akan ngeledekin lo kok bro. Mereka justru salut sama keinginan belajar lo. Dan kalau lo udah bisa berenang, lihat ada temen lo yang gak bisa, please bro, gua minta tolong banget, jangan diceng-cengin, jangan ditakut-takutin, apalagi sampai diceburin. Bisa jadi trauma seumur hidup. Semangati, ajari, bimbing dia sampai bisa berenang bro. Bagi ilmu lo, itu lebih baik.
Share ya, udah sejago apa kemampuan berenang lo, udah bisa berapa gaya, dan gaya apa yang jadi favorit lo. Semangat bro!